Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional. Aku sudah tidak sabar untuk segera pulang ke rumah setelah 2 tahun bekerja di luar negeri. Wajah Cahya, suamiku, terbayang jelas di benakku. Dia selalu menjadi alasan utamaku untuk bertahan dalam kesibukan dan tekanan pekerjaan yang tak pernah berhenti. Setiap panggilan video dan pesan singkatnya adalah penyemangatku saat aku merasa lelah. Setelah melewati prosedur imigrasi dan mengambil koper-koperku, aku langsung memesan taksi menuju rumah. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh bayangan wajah Cahya dan reuni hangat yang akan kami lalui. Namun, semakin dekat aku dengan rumah, semakin aneh suasana di lingkungan itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari masih bersinar terik di langit Jakarta. Ketika aku tiba di depan rumah, aku melihat beberapa tetangga sedang berkumpul di halaman rumah Bu Siti, tetangga sebelah. Mereka tampak serius berbicara, tapi begitu mereka melihatku turun dari taksi, semua obrolan mendadak terhenti. Wajah mereka penuh dengan rasa iba dan canggung, seperti ada rahasia besar yang mereka sembunyikan dariku. Bu Dewi. Bu Siti akhirnya menyapaku dengan nada hati-hati. Selamat datang kembali. Sudah lama sekali ya, Nak. Aku tersenyum ramah, meskipun ada firasat buruk yang mulai menyelinap di benakku. Iya, Bu. Alhamdulillah, akhirnya bisa pulang juga. Apa kabar semuanya? Bu, Siti tampak ragu sejenak, lalu menepuk pundakku pelan. Nak Dewi, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Lebih baik dengar dari kami daripada dari orang lain. Jantungku mulai berdegup kencang. Ada apa, Bu? Apakah terjadi sesuatu pada Cahya? Bu Siti menggeleng cepat. Tidak, dia baik-baik saja, tapi ia menghela napas panjang, seolah mencari cara yang tepat untuk memberitahuku. Dengar, Nak. Beberapa bulan lalu, Cahya, dia diam-diam menikah lagi. Sekarang dia tinggal bersama istri barunya di sebuah rumah baru di kompleks sebelah. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Tubuhku membeku. Kata-kata Bu Siti terasa seperti pukulan keras yang membuatku sulit bernapas. Cahya, suamiku, menikah lagi tanpa memberitahuku. Bagaimana mungkin? Aku mencoba berbicara, tapi lidahku keluh. Semua kenangan indah tentang kami berdua, pernikahan, sederhana kami, malam-malam penuh tawa, janji-janji masa depan, terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Kamu yakin? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar begitu lemah. Bu Siti mengangguk pelan. Maafkan kami karena harus memberitahumu seperti ini, Nak. Tapi kami pikir lebih baik kamu tahu sebelum bertemu dengannya. Aku memaksakan. Senyum, meskipun rasanya seperti air mata akan segera tumpah. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu. Aku ingin sendiri sebentar. Aku bergegas masuk ke rumah, meninggalkan tetangga-tetangga yang masih terlihat iba. Di dalam rumah, aku duduk di sofa ruang tamu. Tubuhku gemetar hebat. Aku mencoba menghubungi Cahya, tapi teleponku hanya disambut oleh nada sibuk atau langsung masuk ke voicemail. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa mempercayai bahwa suamiku, orang yang selama ini aku percayai, sepenuhnya telah melakukan ini padaku. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menangisi nasibku. Aku harus mencari tahu kebenaran. Aku harus menghadapi Cahya dan mendapatkan jawaban yang jujur. Dengan tekad yang mulai menyala di dadaku, aku memutuskan untuk pergi ke rumah istri barunya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanku tanpa perlawanan. Setelah beberapa saat duduk di rumah, mencoba menenangkan diri dan meredakan amarah yang menggelegak dalam dadaku, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat yang disebutkan Bu Siti. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti penyiksaan,
Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri apakah semua yang dikatakan tetangga itu benar. Aku naik taksi menuju kompleks perumahan yang disebutkan Bu Siti. Perjalanan itu terasa begitu panjang, meskipun sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Pikiranku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Kenapa Cahya melakukan ini? Apa aku melakukan kesalahan sehingga dia memilih meninggalkanku? Bagaimana mungkin dia bisa menikah diam-diam tanpa memberitahuku? Saat tiba di depan rumah yang dimaksud, aku langsung mengenali mobil Cahya yang diparkir di halaman depan. Itu adalah mobil hitam kesayangannya, yang seringkali kami gunakan bersama saat bepergian. Melihat mobil itu membuat jantungku semakin berdegup kencang. Ini bukan mimpi buruk, ini nyata. Aku turun dari taksi dengan langkah gontai, namun penuh tekad. Sebelum aku sempat mengetuk pintu, aku mendengar suara tawa dari halaman belakang. Suara itu suara Cahya. Tapi ada suara lain juga. Suara wanita, lembut dan ceria, yang sama sekali tidak asing bagiku. Suara itu milik Rani, teman lamaku saat kuliah. Kami sempat akrab, tapi hubungan kami merenggang setelah aku menikah dengan Cahya. Aku memutuskan untuk tidak mengetuk pintu. Sebaliknya, aku berjalan pelan ke arah halaman belakang. Hatiku semakin terasa berat dengan setiap langkah. Saat aku sampai di sana, pemandangan yang kulihat membuat tubuhku membeku. Cahya sedang duduk santai di kursi taman, tertawa bersama seorang wanita muda yang tampak sangat bahagia. Wanita itu, itu Rani. Mereka duduk begitu dekat, saling bercanda seolah-olah mereka sudah menjadi pasangan selama bertahun-tahun. Cahya tampak begitu rileks dan nyaman, seakan tidak ada masalah di dunia ini. Namun saat ia melihatku berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah. Senyumannya lenyap digantikan oleh raut wajah canggung dan panik. "Dewi," katanya dengan nada suara yang terdengar seperti campuran antara keterkejutan dan ketakutan. Rani, yang baru menyadari kehadiranku, langsung berdiri dengan cepat. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah, tapi juga ada kilatan tantangan di matanya. "Dewi," katanya dengan nada yang terdengar dingin. "Kamu sudah pulang?" Aku mencoba menenangkan diri, meskipun rasanya sulit untuk bernapas. "Ya, aku sudah pulang," kataku dengan suara serak. Dan sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Cahya berdiri dengan gugup, tangannya menggaruk-garuk kepala seperti biasa saat dia merasa tidak nyaman. "Dewi, dengar, aku bisa menjelaskan semuanya." "Jelaskan apa?" "Bahwa kamu menikahi sahabatku di belakangku, tanpa memberitahuku?" Tanyaku dengan nada suara yang mulai meninggi. Aku tidak bisa menyembunyikan kemarahanku lagi. Rani melangkah maju, seolah ingin melindungi Cahya. "Dewi, kamu kan jarang di rumah. Kamu meninggalkan Cahya sendirian selama 2 tahun. Apa kamu pikir dia bisa hidup seperti itu tanpa siapa-siapa?" Aku tertawa sinis. "Jadi, kalian berdua memutuskan untuk saling mengisi kekosongan, begitu? Dan kapan rencana ini dimulai? Apa kalian sudah merencanakan ini sejak awal?" Cahya mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar begitu lemah. "Dewi, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku merasa kesepian." "Kesepian?" ulangku dengan nada marah. "Lalu bagaimana dengan perasaanku? Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana rasanya bagi aku untuk mendengar kabar ini begitu aku pulang?" Rani melipat tangannya di dada. Wajahnya penuh dengan rasa percaya diri. "Kami sudah menikah secara sah, Dewi. Jadi, apapun yang terjadi, aku sekarang adalah istri sah Cahya. Kamu harus menerima kenyataan itu." Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Oke, kalau begitu kita lihat seberapa sah pernikahan kalian nanti. Karena aku yakin ada banyak hal yang belum kalian ketahui tentang status hukum kami." Cahya tampak semakin panik. "Dewi, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Tidak," kataku tegas. "Kita akan menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Aku akan mencari tahu segalanya. Tentang pernikahanmu, tentang aset keluarga, tentang segalanya."
dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan pergi meninggalkan halaman itu. Hatiku terasa hancur, tapi aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan aku akan menemukan kebenarannya, apapun yang terjadi. Setelah meninggalkan rumah Cahya dan Rani, dengan perasaan campur aduk, aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menerima semua ini begitu saja. Ada sesuatu yang tidak beres, rasa itu begitu kuat di dalam diriku. Aku harus mencari tahu kebenarannya, bukan hanya tentang pernikahan mereka, tapi juga tentang segala sesuatu yang terjadi selama aku tidak ada di sini. Aku langsung menuju kantor pengacara keluarga yang sudah lama menjadi mitra orang tuaku. Pak Aditya, pengacara senior, yang sangat dipercaya keluargaku, adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku saat ini. Saat aku masuk ke kantornya, wajahnya langsung menunjukkan kekhawatiran ketika melihat ekspresiku yang tegang. "Dewi, apa yang terjadi?" Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum mulai berbicara. "Pak, saya butuh bantuan. Saya baru pulang dari luar negeri, dan saya mendapati bahwa suamiku, Cahya, telah menikah lagi tanpa memberitahuku. Saya ingin tahu status hukum pernikahan kami, aset-aset keluarga, semuanya." Pak Aditya tampak terkejut, tapi kemudian ia mengangguk pelan. "Baiklah, mari kita lihat dokumen-dokumennya. Tapi sebelum itu, apa kamu ingat apakah kamu pernah membuat perjanjian pranikah?" Aku mengangguk. "Ya, saya ingat. Orang tua saya memintaku untuk membuat perjanjian pranikah, karena semua aset keluarga adalah warisan dari mereka. Saya pikir itu hanya formalitas, tapi ternyata mungkin itu akan berguna." Sekarang, Pak Aditya tersenyum tipis. "Bagus, itu langkah awal yang baik. Ayo kita cek dokumennya." Selama beberapa jam, kami memeriksa semua dokumen penting yang berkaitan dengan pernikahanku dan aset keluarga. Saat Pak Aditya membaca isi dokumen-dokumen itu, wajahnya mulai menunjukkan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ia meletakkan dokumen tersebut di atas meja dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dewi," katanya dengan nada hati-hati, "semua aset keluarga, rumah, tabungan, investasi, bahkan mobil yang digunakan Cahya, semuanya adalah milikmu. Perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani jelas menyebutkan bahwa Cahya tidak memiliki hak atas aset keluarga." Aku terdiam. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Jadi, Cahya tidak punya hak atas apapun? Begitulah. Secara hukum, dia tidak punya akses atau klaim atas aset-aset tersebut, kata Pak Aditya. Namun, ada satu hal yang harus kita periksa lebih lanjut. Beberapa transaksi keuangan terlihat mencurigakan. Sepertinya ada dana besar yang ditarik dari rekening keluarga selama beberapa bulan terakhir. Aku merasa darahku mendidih. Maksud Bapak, Cahya menggunakan uang keluarga untuk keperluannya sendiri? Kemungkinan besar iya, jawab Pak Aditya. Tapi tenang, kita bisa melacak semua transaksi itu. Ini akan membutuhkan waktu, tapi kita bisa membuktikan bahwa uang itu digunakan tanpa izinmu. Aku mengangguk, meskipun rasanya sulit untuk bernapas. Semua ini terasa seperti pengkhianatan yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Cahya tidak hanya menikah lagi, tetapi juga memanfaatkan kepercayaanku selama ini. Pak Aditya menepuk pundakku pelan. Dewi, ini adalah situasi yang sulit, tapi kamu tidak sendirian. Kita akan menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Kamu punya hak penuh atas aset keluarga, dan kita akan memastikan bahwa semuanya dikembalikan kepadamu. Aku tersenyum tipis, meskipun air mata mulai menggenang di mataku. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa bantuan Bapak. Setelah meninggalkan kantor Pak Aditya, aku merasa sedikit lega. Meskipun hatiku masih terluka, aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus mengambil alih kendali atas hidupku dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Saat aku duduk di taksi menuju apartemen sementara yang aku sewa,
Aku mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Aku akan menghadapi sidang perebutan aset, dan aku akan memastikan bahwa Cahya dan Rani tidak bisa mengambil apapun dari keluargaku. Mereka mungkin sudah menghancurkan hubungan pernikahanku, tapi mereka tidak akan menghancurkan masa depanku. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan persiapan intensif untuk menghadapi sidang perebutan aset. Aku tahu bahwa ini bukan hanya soal mempertahankan harta, tetapi juga tentang memulihkan harga diriku yang telah diinjak-injak oleh Cahya dan Rani. Setiap malam aku duduk di depan laptop, membaca dokumen-dokumen penting yang disiapkan Pak Aditya. Ada begitu banyak hal yang harus aku pahami, laporan keuangan, catatan transaksi ilegal, hingga perjanjian pranikah yang kini menjadi senjata utamaku. Pak Aditya terus memberikan dukungan padaku. Dewi, jangan takut. Fakta-fakta ada di pihak kita. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap tenang dan percaya pada proses, katanya suatu sore saat kami bertemu di kantornya. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku masih merasa gugup. Ini bukan sekadar pertarungan hukum. Ini adalah pertarungan emosional yang sangat melelahkan. Setiap kali aku membayangkan wajah Cahya dan Rani, aku merasa marah, sedih, dan bahkan kecewa pada diriku sendiri karena tidak menyadari semua ini lebih awal. Namun, semakin aku mempersiapkan diri, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa menyerah. Aku mulai merasa seperti seorang pejuang yang sedang melawan ketidakadilan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka dan kepada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Selain bekerja sama dengan Pak Aditya, aku juga mulai menghubungi beberapa teman dekat dan keluarga. Mereka semua terkejut mendengar apa yang terjadi, tapi mereka langsung memberikan dukungan tanpa syarat. Kakakku, Dian, bahkan datang ke Jakarta untuk menemaniku selama persiapan ini. Kamu tidak sendirian, Dek, katanya suatu malam saat kami duduk bersama di apartemen sementara yang aku sewa. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Aku tersenyum tipis, merasa lega karena memiliki orang-orang yang peduli padaku. Selama ini aku terlalu fokus pada karier dan hubunganku dengan Cahya, sehingga aku jarang meluangkan waktu untuk menjaga hubungan dengan orang-orang terdekatku. Sekarang, aku sadar betapa pentingnya mereka dalam hidupku. Di tengah persiapan, aku memutuskan untuk mengundang beberapa teman dan keluarga untuk hadir di sidang nanti. Aku tahu bahwa Cahya dan Rani pasti akan mencoba menampilkan diri mereka sebagai korban, dan aku ingin memastikan bahwa kebenaran akan terungkap di depan semua orang. Aku juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak takut menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Beberapa hari sebelum sidang, aku menerima panggilan telepon dari Cahya. Suaranya terdengar cemas, hampir putus asa. Dewi, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu tidak perlu melibatkan pengacara atau siapapun. Kita bisa selesaikan ini secara pribadi. Aku tertawa sinis. Bicarakan apa? Bagaimana caranya kamu memanfaatkan uang keluargaku untuk menikahi wanita lain? Atau bagaimana caranya kamu membohongiku selama bertahun-tahun? Cahya terdiam sejenak, lalu berkata, pelan, aku tahu aku salah, Dewi. Tapi aku benar-benar kesepian. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud menyakitiku? Ulangku dengan nada marah. Kamu pikir meninggalkan aku dan menikahi sahabatku di belakangku bukan bentuk penyiksaan? Kamu pikir mengambil uang keluarga tanpa izinku adalah cara yang tepat untuk menunjukkan rasa sayang? Cahya tidak menjawab. Di ujung telepon, aku bisa mendengar napasnya yang berat. Akhirnya, dia berkata, aku hanya ingin kita bisa berdamai, Dewi. Aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Aku menghela napas panjang. Terlambat untuk itu, Cahya. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di sidang nanti. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Meskipun percakapan itu sulit, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah lelah dengan kebohongan dan manipulasi. Sekarang saatnya aku bangkit dan mengambil alih kendali atas hidupku. Akhirnya, hari sidang tiba. Aku bangun pagi-pagi, berpakaian rapi, dan menatap diriku sendiri di cermin. Mataku terlihat tegas,
tidak seperti beberapa minggu lalu ketika aku merasa lemah dan hancur. Aku tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Saat aku tiba di gedung pengadilan, suasana sudah dipenuhi oleh orang-orang. Cahya dan Rani tampak tegang, duduk di kursi yang berbeda dari tempatku. Beberapa tamu undangan, teman-teman Cahya dan kerabatnya, juga hadir dengan wajah penuh rasa penasaran. Mereka semua berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang akan terjadi. Aku duduk di kursi yang disediakan bersama Pak Aditya di sisiku. Hatiku berdegup kencang, tapi aku mencoba tetap tenang. Saat hakim memasuki ruangan dan sidang dimulai, aku tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Suasana di ruang sidang terasa begitu tegang. Semua mata tertuju pada hakim yang duduk di kursi tinggi dengan wajah serius dan penuh otoritas. Cahya dan Rani duduk di sisi lain ruangan, tampak cemas dan sesekali berbisik satu sama lain. Para tamu undangan, teman-teman Cahya dan beberapa kerabat, duduk di barisan belakang, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan kebingungan. Aku duduk di kursiku, dengan Pak Aditya di sisiku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba tetap tenang. Ini adalah momen yang sudah aku tunggu-tunggu selama berminggu-minggu. Saat ini, aku tidak hanya berjuang untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga untuk memperbaiki harga diriku yang telah hancur oleh pengkhianatan. Cahya sidang dimulai dengan pembacaan dokumen-dokumen resmi oleh hakim. Suara hakim yang tegas dan lugas membuat suasana semakin terasa formal dan menegangkan. Setelah beberapa saat, giliran Pak Aditya untuk menyampaikan argumen kami. Yang mulia, kata Pak Aditya dengan nada tegas, klien saya, Nyonya Dewi, memiliki bukti kuat bahwa semua aset keluarga yang menjadi objek sengketa ini adalah miliknya secara sah. Perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak jelas menyebutkan bahwa Tuan Cahya tidak memiliki hak apapun atas aset tersebut. Hakim mengangguk pelan lalu menoleh ke arah pengacara Cahya. Apa tanggapan pihak tergugat? Pengacara Cahya berdiri dengan wajah canggung, mencoba membela kliennya. Yang mulia, meskipun ada perjanjian pranikah, Tuan Cahya telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga rumah tangga bersama selama bertahun-tahun. Kami percaya bahwa kontribusinya harus dihargai dengan pembagian aset yang adil. Pak Aditya langsung menyela dengan nada tegas. Maafkan saya yang mulia, tetapi klaim itu tidak berdasar. Dokumen-dokumen keuangan yang kami ajukan menunjukkan bahwa Tuan Cahya justru menggunakan uang dari rekening keluarga tanpa izin Nyonya Dewi. Transaksi-transaksi ini dilakukan tanpa persetujuan klien saya dan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk menikahi wanita lain. Hakim tampak terkejut mendengar pernyataan itu. Ia meminta salinan dokumen transaksi keuangan untuk diperiksa lebih lanjut. Cahya mulai terlihat panik, sementara Rani tampak gugup, memainkan ujung bajunya dengan gelisah. Setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut, hakim akhirnya berkata dengan suara tegas, tampaknya ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa Tuan Cahya melakukan pelanggaran hukum dalam hal pengelolaan aset keluarga. Selain itu, perjanjian pranikah yang sah juga menunjukkan bahwa Tuan Cahya tidak memiliki hak apapun atas aset-aset tersebut. Cahya mencoba membela diri, suaranya terdengar gemetar. Yang mulia, saya hanya ingin memastikan bahwa keluarga saya tetap berjalan dengan baik selama istri saya bekerja di luar negeri. Saya tidak bermaksud melakukan kesalahan. Namun, hakim tidak bergeming. Niat baik bukan alasan untuk melanggar hukum, Tuan Cahya. Anda telah menggunakan uang yang bukan milik Anda tanpa izin, dan itu adalah pelanggaran serius. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, wajah mereka penuh dengan keheranan. Beberapa dari mereka tampak malu karena telah salah paham tentang situasi ini. Aku bisa melihat bagaimana pandangan mereka terhadap Cahya dan Rani mulai berubah. Mereka yang awalnya mungkin mendukung pasangan itu, sekarang mulai menyadari bahwa cerita yang mereka dengar selama ini ternyata tidak benar. Akhirnya, hakim memberikan keputusan final. Berdasarkan fakta-fakta yang disajikan, pengadilan memutuskan bahwa semua aset keluarga tetap menjadi milik Nyonya Dewi. Tidak ada pembagian aset kepada Tuan Cahya, karena dia tidak memiliki hak apa pun atas aset tersebut. Selain itu, Tuan Cahya akan diminta untuk mengembalikan semua dana yang digunakan tanpa izin.
Keputusan itu disambut dengan hening di ruangan. Cahya tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rani mencoba menghiburnya, tapi dia sendiri tampak sangat cemas. Para tamu undangan mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Wajah mereka dipenuhi rasa iba, atau bahkan rasa bersalah. Aku duduk di kursiku, merasakan lega yang mendalam. Meskipun hatiku masih terasa sakit karena pengkhianatan Cahya, aku tahu bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini. Aku berhasil membuktikan bahwa kebenaran selalu menang, meskipun butuh waktu dan usaha untuk sampai di sini. Saat aku bangkit dari kursiku, aku melihat Cahya mencoba mendekatiku. Dia tampak putus asa, matanya berkaca-kaca. Dewi, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya dengan dingin. Maafmu tidak lagi cukup, Cahya. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Kita selesai. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Di luar, Dian dan beberapa teman dekatku sudah menunggu. Mereka langsung memelukku erat, memberikan dukungan tanpa syarat. Kami berjalan pulang bersama, meninggalkan Cahya dan Rani di belakang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Aku sudah bangkit dari kehancuran, dan sekarang aku siap untuk memulai hidup baru. Beberapa minggu setelah sidang, aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang kalah atau hancur. Sebaliknya, aku merasa seperti seorang pemenang. Bukan hanya karena aku berhasil memenangkan kasus hukum itu, tetapi juga karena aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Setelah semua aset keluarga dikembalikan sepenuhnya ke tanganku, aku memutuskan untuk menjual rumah lama yang penuh dengan kenangan bersama Cahya. Aku tidak bisa tinggal di sana lagi, terlalu banyak memorinya yang menyakitkan. Uang dari penjualan rumah itu aku gunakan untuk membeli sebuah apartemen modern di pusat kota. Apartemen ini lebih kecil daripada rumah lamaku, tapi rasanya jauh lebih nyaman dan damai. Ini adalah tempatku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantuiku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rutinitas baru. Pagi-pagi sekali, aku bangun untuk berolahraga di taman dekat apartemen. Udara segar dan suara burung membuatku merasa lebih hidup. Setelah itu, aku bekerja dari rumah sebagai konsultan freelance, menggunakan pengalaman kerjaku di luar negeri untuk membantu perusahaan-perusahaan lokal. Aku menikmati fleksibilitas pekerjaan ini yang memungkinkan aku untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih santai namun tetap produktif. Selain fokus pada karier, aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman dekatku. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hubunganku dengan Cahya, sehingga aku jarang meluangkan waktu untuk mereka. Sekarang, aku sadar betapa pentingnya memiliki dukungan dari orang-orang terdekat. Kakakku, Dian, sering datang ke apartemenku untuk makan malam atau sekadar ngobrol. Kami tertawa, bercerita tentang masa kecil kami, dan kadang-kadang menonton film favorit bersama. Rasanya begitu hangat dan menyenangkan. Aku juga mulai menjalin pertemanan baru. Di sebuah kafe langgananku, aku bertemu dengan beberapa wanita hebat yang juga sedang menjalani fase baru dalam hidup mereka. Ada Sarah, seorang seniman yang baru saja pindah ke Jakarta untuk mengejar impiannya. Ada juga Lia, seorang ibu tunggal yang sedang belajar mandiri setelah perceraian panjangnya. Kami berbagi cerita, memberikan dukungan satu sama lain, dan saling menginspirasi. Aku merasa seperti bagian dari komunitas kecil yang penuh semangat dan harapan. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ada saat-saat ketika aku masih merasa sedih atau marah jika mengingat apa yang telah dilakukan Cahya. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan perasaan itu menguasaiku. Aku belajar untuk menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupku, tapi aku tidak harus membiarkannya mendefinisikan masa depanku. Aku mulai menulis jurnal untuk menyalurkan emosiku, dan perlahan-lahan, aku merasa semakin ringan. Suatu pagi, aku duduk di balkon apartemen baruku, menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi matahari terbit.
Langit yang tadinya gelap perlahan berubah menjadi warna oranye lembut, memberi kesan bahwa hari baru akan selalu datang setelah malam yang panjang. Aku tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyadari bahwa hidup ini adalah tentang terus maju, meskipun ada rintangan yang harus dihadapi. Cahya mungkin telah meninggalkan luka yang dalam, tapi dia juga mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga. Bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah aku kira. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membuatku bahagia. Kebahagiaan itu ada di tanganku sendiri. Saat aku menyesap kopiku, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari salah satu teman baru di kafe. Mereka mengundangku untuk ikut dalam acara workshop fotografi akhir pekan ini. Aku tersenyum dan langsung membalas, "Tentu saja, aku akan datang." Aku menutup ponsel dan kembali menatap langit. Hari ini terasa begitu penuh harapan, dan aku tahu bahwa masa depanku akan jauh lebih cerah daripada masa laluku. Aku siap untuk menjalani hidup ini dengan cara yang baru, sebagai seorang wanita yang mandiri, kuat, dan penuh semangat.